5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi itu mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Nah, adik-adik, yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Nah, di sini ada kegiatan teman-teman Udin ya adik-adik. Teman Udin ada yang berada di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Waktu itu masih pukul 5 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi WIB itu singkatan waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung, nama anaknya ini ya, menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa. Akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Sedangkan waktu itu Alang ya, itu berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Di Mamuju, Sulawesi Barat sudah pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah atau disingkat dengan WITA ya, WITA. Nah, Alang sudah mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Nah, sekarang temannya Udin yang berikutnya adalah Ferdi yang berada di Jailolo, Maluku Utara. Ternyata di Jailolo, Maluku Utara itu sudah pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Nah, Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Adik-adik, ini tuh pada waktu yang bersamaan tapi jamnya berbeda. Mengapa bisa demikian ya adik-adik? Ya, kita lihat di sini. Waktu Indonesia bagian Barat itu pukul 5. Waktu Indonesia bagian Timur itu waktu Indonesia bagian tengah di sini pukul 6. Sedangkan waktu Indonesia bagian timurnya sudah pukul 7 adik-adik. Ya, kita amati di sini. Waktu sudah menunjukkan pukul 5, 6 dan 7. Lalu di sini pada waktu pukul
19 malam atau pukul 7 malam di Batu Sangkar, Sumatera Barat, Buyung sedang mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya itu akan makan malam bersama. Pada waktu makan malam, mereka biasa bertukar cerita tentang kegiatan hari itu. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Itu pukul 7 malam di daerah Batu Sangkar, Sumatera Barat. Nah, sekarang apa yang dilakukan Alang pada pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah di Mamuju, Sulawesi Barat? Nah, Alang sedang mengerjakan PR. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham, ibu ingin dia konsentrasi dalam belajar. Di waktu yang bersamaan, di Jailolo, Maluku Utara itu sudah pukul 9 waktu Indonesia bagian timur, jam 9 malam atau pukul 21.00. Nah, hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya, mau tidur nih adik-adik. Kantuk mulai datang, tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur. Namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran, karena itu tidak bagus ya adik-adik untuk mata kita. Nah, adik-adik, amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan pada halaman sebelumnya. Kalian bisa menuliskan perbedaan waktu yang kalian temui berdasarkan wilayah pada petanya. Bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Menurut adik-adik, apa sih yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut? Nah, yang menyebabkan perbedaan waktu adalah akibat dari rotasi bumi pada orbitnya, sehingga terjadi perbedaan waktu di mana bagian timur bumi akan mengalami matahari terbit terlebih dahulu. Jadi bagian timur seperti di Papua itu akan mengalami matahari yang terbit lebih dahulu adik-adik, dan mengalami terbenamnya matahari juga lebih dahulu. Nah, dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, yang dapat kita simpulkan, perbedaan waktu di bumi ini akibat dari rotasi bumi akan mempengaruhi pada kegiatan sehari-hari manusia. Adik-adik, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Jadi, untuk wilayah yang masuk waktu Indonesia bagian barat itu berbeda dengan wilayah yang masuk dalam waktu Indonesia bagian tengah dan timur. Biasanya selisihnya itu ada 1 jam adik-adik. Misalnya di Jakarta pukul 5, maka di Bali itu pukul 6. Di Papua pukul 7, karena di Papua lebih dahulu matahari terbitnya ya. Nah, di sini kita jadi tahu bahwa wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian waktu. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Nah, kamu akan membantu Udin untuk memahaminya melalui kegiatan berikut ini. Adik-adik amati gambar peta berikut atau pola dunia yang ada di kelas kalian nih. Kalau ini kan peta Indonesia ya adik-adik ya. Kalian lihat dari Aceh sampai ke Papua. Amati garis yang melintang pada globe ya, yang membelah bumi menjadi belahan bumi utara dan bumi selatan adik-adik. Jadi garis yang melintang ini ya pada globe ini. Nah, amati pula garis yang membujur, yang membujur tuh ke bawah,
membelah bumi ini menjadi bagian timur dan bagian barat. Ini sini bagian timur, sini bagian barat adik-adik. Nah, ini tuh bukan garis beneran ya adik-adik ya. Ini tuh namanya garis khayal. Bukan berarti di bumi kita itu ada garisnya, tidak, tetapi ini adalah garis khayal. Nah, dari yang kita amati tadi, apa sih hal-hal lain yang kita temukan? Nah, kalian harus tahu tentang garis melintang dan garis membujur pada peta dan pada globe. Mari kita cari tahu bersama-sama apa garis melintang dan garis membujur itu. Kalian bisa menyebutkan kata kunci yang kalian ingin temukan pada bacaan tersebut adalah tentang perputaran bumi. Berdasarkan kata kunci tersebut, kira-kira informasi apa yang ingin kamu dapatkan? Nah, mungkin informasinya yang ingin kalian dapatkan itu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk bumi satu kali putaran. Lalu apa itu garis bujur dan garis lintang, dan akibat yang ditimbulkan dari perputaran bumi ini. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita ini berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk sekali putaran adik-adik. Apa akibat putaran tersebut? Nah, untuk mengamatinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Adik-adik, tahukah kamu garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia itu disebut dengan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal ya, yang melingkari bumi. Jadi yang horizontal melingkari bumi itu disebut dengan garis lintang. Nah, garis lintang ini dibedakan menjadi dua, yaitu garis lintang utara yang atas di sini akan garis lintang utara dan garis lintang selatan yang bawah. Nah, garis lintang ini digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklimnya. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membujur, yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur ya, belahan barat dan belahan timur. Nah, garis bujur ini terletak di belahan barat disebut dengan bujur barat atau BB. Sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT ya. Nah, garis bujur itu digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah waktu ini. Makanya tadi Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 waktu ya adik-adik ya. Garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur itu terhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Nah, garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London di Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan penghitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam adik-adik. Jadi garis bujur inilah yang menentukan perbedaan waktu. Nah, dari bacaan tadi adik-adik, kita akan bersama-sama mencari arti dari kosakata yang baru nih. Dari bacaan tadi ada kata paralel. Nah, paralel itu artinya adalah sejajar. Misalnya kalian bisa membuat kata dengan kata paralel ini. Misalnya ya, listrik harus dialirkan melalui kabel-kabel yang dirangkai secara seri, paralel, atau campuran. Lalu dalam bacaan tadi ada kata meridian. Meridian itu artinya lingkaran khayal pada permukaan bumi. Nah, kalimat yang bisa kalian buat dengan kata meridian nih, contohnya adalah meridian adalah setengah lingkaran besar bola bumi yang menghubungkan
menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Lalu tadi ada garis lintang. Nah, garis lintang itu garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi atau pada globe. Nah, kalimatnya bisa seperti ini. Garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Lalu tadi ada garis bujur. Apa artinya garis bujur? Garis bujur itu adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Nah, kalimat yang bisa kalian buat adalah garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Lalu tadi ada khayal. Nah, khayal itu yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Kalimatnya apa? Garis khayal adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa, yaitu utara dan selatan. Itu kosakata baru dan maknanya yang bisa kita pahami dari bacaan tadi. Sekarang kita akan menuliskan informasi penting dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 1, bumi itu berputar membentuk lingkaran 360 derajat, membutuhkan waktu 24 jam untuk sekali putaran adik-adik. Garis yang tampak pada bola bumi itu disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Lalu di paragraf kedua, informasi pentingnya adalah garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang itu dibagi menjadi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Lalu di paragraf yang ketiga, informasi pentingnya adalah garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut dengan BB atau bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut dengan BT atau bujur timur. Lalu di paragraf yang keempat, garis bujur barat dan garis bujur timur itu berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Nah, Greenwich Observatory di kota London, Inggris ini ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Adik-adik, coba kalian bisa membuat kelompok kerja yang terdiri dari 3-4 orang. Kalian bisa mengumpulkan berbagai informasi tentang peristiwa rotasi bumi. Lalu kalian bisa mengolah informasi tersebut dan disajikan dalam bentuk buku informasi atau buklet. Nah, ikuti langkah-langkah berikut ya. Bagilah kertas A4 menjadi 4 bagian yang sama besar. Tentukan dulu judul bukumu. Nah, buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang ingin membacanya. Tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasi kalian. Halaman 2 itu berisi tentang penjelasan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 3 itu berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Itu percobaan pada pembelajaran sebelumnya sudah ada adik-adik. Lalu halaman keempat ini kalian tuliskan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisi atau maknanya. Nah, misalnya contohnya seperti ini nih adik-adik ya. Ini adalah sampulnya rotasi bumi dan akibatnya oleh siapa pencipta dari buku ini misalnya ya. Lalu di halaman kedua kalian jelaskan tentang rotasi bumi ya, perputaran bumi pada sumbunya dari arah barat ke timur itu disebut dengan rotasi bumi. Nah, lamanya proses perputaran itu 24 jam atau dikenal dengan 1 hari. Akibat dari rotasi bumi ini adalah terjadinya siang dan malam, lalu terjadi gerak semu harian matahari dan terjadinya perbedaan waktu. Nah, kegiatan-kegiatannya apa? Misalnya ya, mencari teman melalui
Ini mencari teman yang tinggal di daerah waktu yang berbeda dan menanyakan pukul berapa di sana saat ini. Hal ini karena adanya pembagian zona waktu akibat dari rotasi bumi. Memperhatikan langit saat pukul 6. Nah, di sini percobaannya ya. Dan pukul 7 malam, langit akan berubah dari terang menjadi gelap. Hal ini dikarenakan bagian bumi yang kita pijak sudah tidak terkena sinar matahari pada malam hari. Lalu kosakata apa yang kalian temukan dalam rotasi bumi dan akibatnya? Tadi ya ada kata meridian, lintang, ada bujur juga. Jadi kalian bisa buat buku dari informasi yang kalian dapatkan. Sungguh luar biasa ya adik-adik keagungan Tuhan. Bumi, langit dan isinya adalah bukti nyata maha karya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucap syukur atas anugerah tersebut. Nah, alam raya ciptaan Tuhan itu sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu adik-adik. Kamu telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Nah, apa itu interval nada? Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Jarak antara dua buah nada itu dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian muncul ya atau disusul dengan nada yang lain secara berurutan, itu kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Adik-adik, pernahkah kamu mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan dari Bapak Ate Mahmud? Nah, Bapak Ate Mahmud ini menciptakan banyak lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Coba adik-adik kalian bisa mencari di YouTube ya, lagu Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan bulan bu. Yang lagunya seperti itu ya. Ambilkan bulan bu yang selalu bersinar di langit bulan benderang. Seperti itu lagunya ya adik-adik ya. Kak Citra kan tidak pintar menyanyi, jadi suaranya tidak terlalu bagus untuk menyanyi. Nah, jarak antar nada ini ya disebut dengan interval. Biasanya nada itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jarak antar nada ini disebut dengan interval. Identifikasi interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tangga nada C mayor. Nah, gunakan interval nada di bawah ini sebagai acuannya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar bahwa interval itu ada mayor, ada minor. Nah, di sini Ambilkan Bulan Bu itu tangga nadanya adalah C mayor. Ya, berarti dimulai dengan nada C ya, do-nya ada di C. Nah, adik-adik di sini dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulan Bu? Ada ya adik-adik ya. Apa saja intervalnya? Nah, di sini ada interval prim. Nah, interval prim itu dari do menyambung ke do lagi, mi menyambung ke mi lagi, fa menyambung ke fa, sol ke sol, la ke la, dan si ke si. Nah, ada interval second ya, itu mi ke re turun adik-adik ya, re ke do. Nah, terus naik lagi, mi ke fa, sol ke fa, si ke la, fa ke mi, dan la ke sol. Lalu di situ ada interval terts ya, itu mi ke sol ya, ada naik 2, mi ke sol atau sol ke mi turun 2 juga, 2 nada. Itu tadi interval yang bisa kita ketemukan dari lagu Ambilkan Bulan Bu. Berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalian lantunkan lagu tersebut di depan kelas dengan percaya diri, atau kalian rekam videonya sehingga kalian bisa kirimkan ke guru kalian masing-masing.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.